Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada saat pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan belajar bahasa Inggris kelas 9. Bahwasanya pada seminggu yang lalu, yaitu hari Senin yang lalu, saya telah memberi pelajaran kepada Ananda semua mengenai yaitu bentuk tag. Dalam hal ini adalah recon, ya. Recon itu pada hari Senin yang lalu. Pada hari ini saya tingkatkan yaitu memahami tentang teks naratif, ya, naratif. Kalau recon kemarin adalah teks yaitu dalam bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lampau. Jadi menceritakan atau membicarakan kembali kejadian atau pengalaman yang lalu. Nah, itu recon, kamu baca ya catatannya ada. Kami contohkan kemarin yaitu pergi ke restoran, yang mana tagnya terdiri dari orientation, series of event, and then reorientation. Jadi ada 3 pokok ya: orientation, series of event, dan reorientation. Pendahuluan, kemudian rentetan peristiwa, kemudian penutup. Tapi kadang-kadang ada tambahan yaitu personal comment, yaitu komentar pribadi. Tapi kadang-kadang diterapkan dan kadang-kadang tidak ya. Jadi yang pokok itu ABC, A, B, D ya, D-nya tidak, biasa dihilangkan. Jadi pendahuluan, kemudian rentetan peristiwa, kemudian penutup. Itu recon. Sehingga contoh seperti going to restoran, ya, going to restoran, ya, pergi ke restoran. Ceritanya dulu bagaimana? Malam yang tadi malam gitu ya, last night we went to a restaurant with my family. Tadi malam kita pergi ke restoran bersama keluarga saya. Keluarga saya. It was my dad's birthday. Adalah, nah, yang saya baca dulu tadi, last night we went to restaurant with my family. Itu adalah orientation, pendahuluan. Kemudian
series of event. It was my dad's birthday. We ate a pizza and salad, then ate some ice cream with chocolate topping. Adalah hari peringatan kelahiran ayah. Jadi meringati hari kelahiran ayah. Kita makan pizza, makan salad, kemudian minum es krim dengan topping coklat. Ya, coklat yang dilapisi es yang dilapisi coklat atasnya, ya, top with chocolate topping. Itu rentetan peristiwanya. Kemudian penutup, after dinner at the restaurant we went home. Setelah makan malam di restoran kita pulang. Ya, ini cerita ringkas. Ya, bisa dikiaskan contoh-contoh yang lain. Kemudian sekarang apa yang ditulis di dalam di atas papan tulis ini adalah naratif. Naratif, kalau bahasa Indonesia biasanya naratif ya diartikan cerita gitu ya, cerita. Di sini supaya dicatat naratif. Definisi dan fungsi. Definition and function. Jadi definisi itu pelanggarannya dan fungsine. Kaidah dan kedudukannya. Fungsinya, kegunaannya. Naratif adalah sebuah teks yang mengisahkan sebuah cerita. Sebuah teks yang mengisahkan sebuah cerita. Jadi kalau ada bacaan di situ mengisahkan cerita. Nah, ini bisa kita sebut naratif, cerita. Cerita fiksi, dongeng dan sebagainya itu bisa dimasukkan naratif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghibur pendengar. Ya, anak-anak misalnya didongengi sang kancil. Nah, itu termasuk naratif. Jadi menghibur pendengar atau pembaca dengan pengalaman nyata atau khayal. Jadi cerita yang nyata ya bisa masuk, cerita yang khayal juga bisa masuk. Yang nyata itu ateges dalam arti terjadi sungguhan, ya, cerita terjadi sungguhan, naratif. Atau cerita yang khayalan, ya, seperti kancil nyolong timun. Nah, itu bisa dimasukkan dalam jenis teks naratif. Ini tujuannya, ya, untuk apa diceritakan seperti demikian? Untuk supaya yang mendengar itu terhibur, ya, terhibur. Biasanya anak-anak, ya, dalam keluarga, anak yang mau tidur didongengi ibuke, sekira seneng, bareng seneng terus tinggal tidur. Itu menghibur, ya, tujuannya menghibur, ben ngrungokke seneng, bareng seneng keturunan, ya.
membaca, misalnya ada buku-buku yang isinya yaitu bacaan cerita, yang membaca senang, jadi menghibur pendengar atau pembaca dengan pengalaman nyata atau khayal tadi sudah ya. Terus yang B, mengajarkan nilai moral. Mengajarkan nilai moral. Jadi dengan diceritakan sebuah cerita, ya, ini ada tujuannya yaitu membina moral, ya. Makanya apa? Cerita-cerita itu biasanya yang membawa arah kebaikan, sehingga yang mendengarkan atau apa itu merasakan, ya, yang membaca merasakan itu bisa mengambil contoh, ya, mengambil contoh dari cerita itu. Apa itu wong berbuat salah itu dihukum, kena hukuman. Oh, kalau orang benar itu selalu mendapat kebaikan, mendapat balasan yang baik. Kemudian yang ketiga, yakni memperluas cakrawala. Memperluas cakrawala pandang atau wawasan pembaca. Jadi dengan membaca atau mendengar kisah itu, ya, ini menambah pengalaman, menambah ilmu dan sebagainya. Jadi memperluas cakrawala pandang. Jadi menambah pengalaman atau wawasan. Kemudian struktur teksnya yaitu naratif tersusun oleh beberapa bagian teks, yakni A. Pengenalan atau orientation. Jadi istilahnya pengenalan itu orientation. Berisi apa? Informasi tentang latar tokoh, ya. Berisi tentang informasi atau penjelasan tentang gerak-gerik tokoh. Biasanya apa? Kita awali atau kita kita suguhi dengan kata who. Jadi isinya pengenalan, orientation, itu informasi tentang latar tokoh, tokohnya siapa. Jadi informasi penjelasan tentang tokoh siapa. Jadi pelakunya itu loh, pelakunya siapa. Jadi dalam bacaan pertama kali disebutkan di situ, ya, dalam bacaan siapa, kemudian kapan, dan kemudian di mana. Jadi nanti cocokkan dengan contohnya, ya. Kalau contohnya itu belum saya catat, tapi bisa kita kenal demikian. Misalnya ada cerita Cinderella, ya. Cinderella pada suatu waktu, once upon time there was a beautiful girl called Cinderella. Pada suatu waktu, yaitu ada gadis yang cantik dinamakan Cinderella. Nah, ini berarti dilambangkan, ya, artinya dilambangkan dengan who, siapa? Gadis cantik bernama Cinderella.
Kemudian she lived with her stepsister and her stepmother. Dia tinggal bersama dengan saudari tiri dan ibu tirinya. Jadi masih siapa ini ya? Berarti dia tadi Cinderella itu hidupnya bersama dengan saudari dan ibu tirinya. They were very boss. Mereka sangat suka perintah, apa namanya? Mereka sangat suka perintah. Jadi mengongkoni wong pancen dulur apa? Dulur tiri. Ya, saudara tiri, saudari ya, Cinderella itu putri, saudari tiri, dikongkoni besok jangan nyapu, bawa ya, cuci, masak dan sebagainya, selalu diperintah, sehingga apa? Tidak kenal lelah. Misalnya lelah, biar lelah, niatnya itu apa? Niatnya memang memaksa saudari untuk bekerja, dimanfaatkan walaupun membuat sakit orang lain. Her stepsisters would not let her go. Ya, ini namanya apa? Pengenalan. Jadi pengenalan tadi siapa pelakunya? Cinderella bersama saudari dan ibunya. Kemudian kapan terjadinya? One upon time, pada suatu waktu, yaitu waktu dahulu kala. Kemudian diceritakan bahwa saudari dan ibu tirinya itu adalah sangat nakal boleh. Nah, tidak kasihan pada orang lain ya. Walaupun saudari, dia harus melakukan segala sesuatu pekerjaan rumah. Nah, ini orientasinya. Kemudian B, pengembangan complication, timbulnya permasalahan yang rumit. Jadi complicationnya itu. Jadi di dalam bacaan itu ya, bagian yang kedua atau B itu adalah merupakan pengembangan konflik, pengembangan perpecahan, pengembangan permasalahan dikembangkan. Seperti ini contoh. One day an invitation to the ball came to the family. Pada suatu hari ada undangan ke pesta dansa. Ya, ada undangan mengunjungi pesta dansa. Di family itu diundang oleh pesta dansa. Her stepsisters would let her go. Saudari tirinya tidak akan membiarkannya pergi, sehingga Cinderella was very sad. Sehingga Cinderella sangat susah. Di Cinderella ya itu mendapatkan undangan untuk menghadiri dansa ya, tetapi saudari tirinya ya tidak rela dan tidak memperbolehkan untuk pergi mendatanginya. Sehingga apa?
sehingga Cinderella susah, sangat susah. Nah, kemudian didatanginya oleh saudari tiri itu tadi, ya. The step sisters went to the ball without her. Jadi saudari tiri yang nakal, ya, itu pergi sendiri dengan ditinggalkan. Jadi saudari Cinderellanya ditinggalkan. Kemudian dia pergi sendiri. Jadi apa itu namanya? Ngetokno anune, ya. Cinderella ora oleh mangkat tapi dimangkati dhewekne, nggih. Dimangkati dhewekne sehingga apa? Undangan yang sebetulnya ini kenikmatan tapi apa? Dilayani sendiri dan Cinderella tidak boleh ikut. Padahal semuanya tadi family, ya, family itu semuanya sebetulnya semuanya, Cinderella, ibunya dan ibunya dan saudarinya sebetulnya ya pergi semuanya, tetapi apa? Ternyata saudari tiri meninggalkan Cinderella sehingga Cinderella susah kok enggak oleh melu, ya, enggak boleh ikut, itu susah. Nah, ini kan permasalahan, ya, di pengembangan konflik, masalah ini. Masalah. Kemudian penyelesaian konflik resolution, yaitu resolusinya begini. Fortunately, the fairy godmother came and helped her to get Cinderella to the ball. Jadi apa namanya? Kebetulan, nek fortunately itu kebetulan, nek diwehi an, ya. Kalau diberi an di depannya jadi sayangnya. Tidak kebetulan. Unfortunately itu sayangnya. Tapi kalau fortunately kebetulan the fairy godmother, ada apa itu ya namanya, ya, sing wong kaya Betara guru mabur kok namanya lah, sing tari senari kok namanya kayak apa namanya, ya, ibu penari gitu, ya. Ibu penari datang. Ibu penari datang dan membantunya to get to the ball, untuk pergi ke apa namanya, pesta dansa. Jadi diangkat, punya keistimewaan, ya, fairy godmother punya keistimewaan. Bisa terbang. Namanya apa ya namanya, ya, kalau anak-anak melihat TV loh, ada fairy, ya, ibu penolong. At the ball, Cinderella dance with the prince. Di pesta dansa, di tempat pesta dansa itu Cinderella menari bersama prince, apa namanya, apa itu, raja, ya, apa namanya, rajanya, ratunya. The prince fell in love with her and then he married her. They lived happily ever after.
kemudian jatuh cinta dan mengawininya, mereka hidup bahagia untuk selanjutnya. Ya, coba ini kita pahami dulu. Naratif adalah sebuah teks yang mengisahkan sebuah cerita dan memiliki tujuan untuk menghibur pendengar dan pembaca dengan pengalaman nyata atau khayal. B. Mengajarkan nilai moral, ya, moral, sehingga pembaca atau pendengar itu bisa menjadi orang yang baik karena apa? Merasakan setelah membaca kisah itu. Kemudian C. Memperluas cakrawala, artinya memperluas pengalaman, ya, atau wawasan. Kemudian selanjutnya struktur teksnya, ya, generic structure-nya. Naratif tersusun oleh beberapa tahap atau bagian teks. 1. Pengenalan. 2. Pengembangan konflik. 3. Penyelesaian konflik. 4. Reorientation atau ABCD. A. Pengenalan. B. Pengembangan konflik. C. Penyelesaian konflik. Kemudian D. Reorientation. Ya, insya Allah ditulis nanti contohnya nabi ya. Sebenarnya. Terus, agar foto mana apa? Sebenarnya. Di foto mawon ditaruh di belakang peci foto mawon. Kenapa betul ketinggalan? Bisa risiko aja anaknya. Sok, nah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Dan cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.